Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan berbagi tips lulus validasi aksi nyata pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Ini berdasarkan rangkuman dari webinar pada tanggal 21 Desember tahun 2022. Kebetulan saya sendiri sebagai moderatornya. Ini yang pertama tips dari Pak Agus. Pelajari modul ya. Jadi tips yang pertama, pelajari dulu modulnya, kemudian pilih aksi nyatanya, pelajari rinciannya apa saja dalam aksi nyata tersebut, karena dalam pilihan aksi nyata kan ada beberapa pilihan ya. Di sini ada 4 misalnya. Nah, pilih yang menurut Bapak Ibu tuh yang akan dilakukan yang mana. Lalu pelajari rinciannya apa saja sih yang diminta dari rincian tersebut. Lalu perhatikan tagihannya. Yang kedua, praktikan. Aksi nyatanya dipraktikan, dokumentasikan, jangan lupa setiap kegiatan ada dokumentasi. Minta umpan balik dari siswa atau dari rekan guru juga boleh. Lalu jadikan satu laporan, bisa dalam bentuk PDF. Biasanya saya menggunakan Canva, bisa juga menggunakan Microsoft Word, kemudian diubah jadi PDF. Bisa juga menggunakan PowerPoint, kemudian diubah menjadi PDF. Jadi diubah menjadi PDF-nya itu setelah semuanya terdokumentasi, mulai dari modul, aksi nyatanya, kemudian dokumentasinya atau foto-foto kegiatannya, dan juga refleksinya, umpan baliknya. Itu baru di convert menjadi PDF. Yang ketiga, umpan balik juga bukan umpan balik yang di PMM-nya, tetapi umpan balik yang kita berikan secara langsung saat kegiatan. Jadi umpan baliknya itu saat kegiatannya, saat pelaksanaan aksi nyatanya. Atau setelah melaksanakan aksi nyata, minta umpan balik gitu, hasilnya seperti apa. Minta refleksi juga salah paham di dalam umpan balik ini. Ya termasuk saya juga waktu itu masih ada yang perlu diperbaiki karena umpan balik yang saya pahami itu di PMM. Ternyata umpan balik yang diminta itu adalah umpan balik saat pelaksanaan aksi nyatanya. Biasanya ditulis langsung ya, secara tertulis, atau minta lewat WA gitu, bukan lewat PMM-nya. Nah, ini kebanyakan kan umpan balik di PMM-nya banyak tuh, di screenshot kemudian dipindahkan ke PDF baru dikirim. Nah, itu ternyata kurang pas ya. Yang diminta adalah umpan balik dari siswa ya secara langsung, atau dari WA juga boleh, dari rekan kerja yang secara langsung, bukan lewat aplikasi PMM. Yang keempat, mencari referensi. Nah, ini juga bisa ada beberapa referensi ya, di dalam platform Merdeka Mengajar juga banyak. Kemudian perbaiki aksi nyata saat belum lolos. Kalau misalkan ada belum lolos, bisa perbaiki aksi nyata. Biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan masih ada, tapi kalau untuk dokumentasi aksi nyatanya tuh biasanya nggak bisa di-download lagi. Jadi ya perlu disimpan ya, atau perlu mengupload ulang aksi nyata yang ada di komputer kita atau di HP kita. Nah, ini tipsnya dari Pak Agus tuh dirangkum jadi 7 kepastian. Yang pertama, pastikan memilih aksi nyata yang dikuasai. Jadi aksi nyatanya kan ada beberapa pilihan, pilihlah yang paling dikuasai. Yang kedua, pastikan aksi nyata telah direalisasikan. Nah, aksi nyatanya tuh udah didokumentasikan, udah dilaksanakan, udah ada umpan baliknya juga. Yang ketiga ya, udah ada refleksi juga gitu ya. Lalu yang keempat, pastikan dokumennya diunggah lengkap dan jelas. Artinya lengkap dan jelas itu dari permintaan rincian pada aksi nyatanya itu dilengkapi semua, mulai dari yang diminta gitu ya. Dokumentasi aksi nyata yang diminta itu dilampirkan semua, baru diformat ke PDF. Pastikan bukan hasil plagiasi. Artinya plagiasi ini maksudnya tidak copy paste gitu ya, dari copy paste modul atau copy paste dari sumber di internet gitu, itu juga pasti akan kena plagiat. Nah, bagaimana untuk menghindari plagiat? Nah,
untuk menghindari plagiat, usahakan refleksinya itu betul-betul refleksi yang dihasilkan dari aksi nyata yang kita laksanakan. Termasuk foto juga, foto hasil dokumentasi kita begitu ya, bukan foto yang kita ambil dari internet. Modul juga bukan kita ambil dari internet, tapi modul yang kita buat sendiri. Lalu yang keenam, pastikan menyimpan file dokumen aksi nyata. Nah, ini yang keenam ini penting juga, karena saya pengalaman juga sama, tidak menyimpan aksi nyata ternyata perlu perbaikan, dan perbaikan itu biasanya minta ganti aksi nyatanya. Nah, untuk upload ulang kan kita harus punya dokumen. Nah, dokumen saya kalau tidak disimpan ya kita harus buat baru. Kalau dokumennya tersimpan, maka kita bisa perbaiki. Misalnya di dokumen itu kurang refleksinya atau kurang umpan baliknya, kita kan tinggal menambahi di bawahnya ya. Lalu yang ketujuh, pastikan sabar ya, namanya validasi ya tentu lama ya, karena tim validator juga memvalidasi ribuan aksi nyata. Tip lulus validasi aksi nyata latihan mandiri yang pertama dari Bu Kasmiana ini, narasumber berikutnya. Aksi nyata yang dibuat memenuhi semua butir yang diminta dari panduan pembuatan aksi nyata. Sama ya, intinya aksi nyatanya tuh dibuat, intinya tuh memenuhi semua butir yang diminta, intinya gitu. Misal dalam topik perencanaan pembelajaran diminta modul ajar, ya dokumentasi kegiatan dan umpan balik, maka pastikan ketiganya komponen ada. Ya dari modul ajar yang kita buat ada, kemudian dokumentasi saat membuat modul ajar juga ada, dan juga umpan baliknya juga ada itu. Yang kedua, cek kembali apakah pilihan aksi nyata sudah sesuai dengan aksi nyata yang dibuat. Misalnya dalam satu topik ada beberapa pilihan aksi nyata. Nah, dalam topik perencanaan pembelajaran membuat aksi nyata tentang pemahaman bermakna, tapi yang dikirim berupa ATP, ya udah pasti kurang pas ya. Maka lengkapnya seperti apa ya, karena salah ya, tidak sesuai topik ya, nggak valid, tidak valid gitu ya. Yang ketiga, setelah melampirkan aksi nyata, isi kolom deskripsi dan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan kalimat sendiri. Nah, setelah melakukan aksi nyata biasanya ada kolom deskripsi maupun refleksi. Nah, di situ jangan copy paste dari deskripsi atau refleksi orang lain. Kalau bisa betul-betul hasil deskripsi maupun refleksi sendiri. Jangan sama persis dengan guru lain, karena akan terdeteksi mungkin plagiat gitu ya saat proses otomasi oleh mesin checking plagiarisme. Yang keempat, aksi nyata bukanlah membuat rangkuman modul seindah mungkin menggunakan Canva dan lain-lain pada topik tersebut, tapi inti dari aksi nyata tersebut ya betul-betul memenuhi semua butir yang diminta dalam aksi nyata tersebut. Ya meskipun sederhana akan valid daripada indah namun tidak memenuhi kriteria dari aksi nyata yang diminta. Lalu tips trik dari Bu Kiki, ini narasumber berikutnya, harus sinkron ya, sama seperti dari Bu Kasmiana yang tadi, harus sinkron antara topik, judul aksi nyata dan isi laporan. Jadi jangan salah upload, karena saya mendengar cerita dari validator itu banyak beberapa yang salah upload gitu ya, banyak juga yang kurang aksi nyatanya, kurang refleksi gitu, dan ada juga yang plagiat karena copy paste dari internet, copy paste dari rekan kerja, atau melaksanakan aksi nyata kolaborasi tapi tidak ditulis keterangan bahwa aksi nyatanya kolaborasi. Itu juga penting. To the point, isi laporan tidak bertele-tele, menunjukkan bahwa kita paham tujuan pelatihannya. Intinya langsung ke permintaan yang diminta gitu ya. Kita mengerjakan aksi nyatanya sesuai dengan permintaan yang diminta di setiap poin aksi nyatanya. To the point aja, nggak usah terlalu bagus tapi tidak to the point, terlalu melebar-lebar ke sana kemari gitu ya. Isi laporan dokumentasi praktik, bukan materi topik pelatihan mandiri yang dirun kembali. Nah, ini kadang isi laporan itu berupa modul gitu ya, yang diminta aksi nyata tapi yang diupload itu modul, copy paste upload modul. Nah, itu bukan seperti itu. Nah, di yang selanjutnya selalu melampirkan umpan balik. Nah, di setiap aksi nyata usahakan ada umpan balik. Yang kelima, bila judul aksi nyata adalah menyebarkan pemahaman, maka yang menyebarkan itu kita, bukan orang lain. Artinya contohnya misalkan menyebarkan pemahaman tentang
kurikulum Merdeka gitu ya. Ya kita sebarkan bisa lewat WA di screenshot, bukan menyebarkannya bukan lewat PMM-nya ya, tapi lewat WA langsung screenshot hasil umpan balik dari rekan kerja kita ya, kita screenshot gitu. Kemudian kita jadikan satu PDF. Yang keenam, media metode jelas, menarik, unik, dan kekinian juga boleh. Lewat Canva juga boleh. Sebetulnya nggak harus menarik banget ya, pakai Microsoft Word aja diubah ke PDF bisa, PowerPoint juga diubah ke PDF bisa. Beberapa rekan kerja saya di sekolah banyak yang menggunakan PowerPoint, kemudian diupload ke PDF. Namun bagi yang suka dengan Canva ya pasti lebih suka dengan Canva ya, karena tampilannya menarik. Ada juga yang sudah ada template-templatenya gitu, jadi lebih mudah untuk mengisinya. Untuk yang kolaborasi itu usahakan ditulis keterangan aksi nyata hasil kolaborasi. Boleh di atas di samping judul aksi nyatanya. Ini pada ini ya, pada file aksi nyatanya, pada dokumen aksi nyatanya ditulis di atas atau di keterangan di bawah juga boleh. Aksi nyata ini dilakukan secara kolaborasi. Itu biar menghindari plagiarisme. Tapi di refleksinya jangan sama, karena kan refleksi berbeda-beda ya. Dan juga umpan balik kan berbeda-beda. Meskipun aksi nyatanya sama, refleksi dan umpan baliknya itu berbeda-beda kan. Itu dari saya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Semangat terus. Semoga banyak dari teman-teman yang lulus validasi aksi nyata, dan tentunya pokok dan tujuan utama dari aksi nyata ini adalah betul-betul imbasnya adalah ke murid kita. Terima kasih, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.